Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran. Apa sih ulumul Quran itu? Ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari berbagai aspek Al-Quran. Sedangkan secara tahlili al-lafzi atau secara bahasa, ulumul Quran terdiri dari dua kata bahasa Arab, yaitu ulum. Ulum adalah jamak dari ilm. Ilm adalah lawanan dari kata al-jahlu, yaitu bodoh. Yang kedua adalah Quran. Quran adalah bentuk masdar daripada kata qara'a yaqra'u yang berarti bacaan. Sedangkan ta'rif secara muraqab idhafi atau secara keseluruhan, ulumul Quran dimaknai sebagai mabahis tata'allaqu bil Qur'anil Karim, yaitu segala pembahasan atau yang berhubungan dengan Al-Quran atau yang berkaitan. Apa saja? Misalnya nuzulihi, tentang turunnya ayat, wa jam'ihi, dan pengumpulannya ayat, wa qira'atihi, dan tata cara bacaannya, tata cara membaca Al-Quran, wa tafsirihi, dan pentafsirannya, nasikh wa mansukh. Nasikh mansukh adalah cabang daripada ilmu Al-Quran, ilmu ulumul Quran, yaitu nasikh ialah ayat yang menghapus, sedangkan mansukh ayat yang dihapus. Wa asbabi nuzulihi, dan sebab-sebab turunnya ayat. Diketahui bahwasanya ayat Al-Quran tidak turun di dalam kekosongan, tidak turun di dalam keadaan ruang hampa. Dia turun di dalam konteks tertentu, dalam keadaan tertentu. Ya, walaupun tidak semua ayat Al-Quran tidak memiliki asbabun nuzul. Adapun ruang lingkup pembahasan ulumul Quran sangatlah banyak, mencakup banyak cabang-cabang. Ruang lingkup ulumul Quran meliputi berbagai aspek Al-Quran seperti asbabun nuzul, ilmu tafsir, ilmu qiraat, nasikh mansukh, makkiyah dan madaniyah, sejarah penulisan atau pembukuan Al-Quran. Sangat luasnya ruang lingkup ulumul Quran. Di sini saya hanya menyebutkan di antaranya saja. Kata As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, ada 80 cabang ulumul Quran. Sedangkan kata Abu Bakar bin Al-Arabi ada 77.450 cabang ilmu ulumul Quran. Sangatlah luas. Di sini saya hanya menjelaskan atau menyebutkan 6 pokok pembahasan ulumul Quran saja. Yang pertama, persoalan tentang turunnya Quran atau asbabun nuzul, seperti makkiyah, madaniyah, hadari, dan safari. Yang kedua, sanad, pengkaitan para periwayat. Yang ketiga, qiraah. Yang keempat, lafaz atau kata-kata Al-Quran. Yang kelima, makna. Dan yang keenam, persoalan makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran.
tujuan mempelajari ilmu ulumul Quran ada banyak, di antaranya adalah untuk memahami Al-Quran secara mendalam dan menyeluruh. Dengan mempelajari ilmu ini, umat Islam dapat mengaplikasikan pesan-pesan Al-Quran termasuk asal-usul ayat turunnya, waktunya, dan sebab pewahyuan. Juga untuk memahami sejarah Al-Quran, juga memahami tata bahasa, konteks sejarah, dan kajian teks Al-Quran, memahami cara gaya para mufassir dalam mentafsirkan Al-Quran, dan juga memahami hukum-hukum Al-Quran, memahami adab-adab yang terkandung dalam Al-Quran. Adapun mengenai sejarah ulumul Quran dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Istilah ulumul Quran sendiri baru muncul pada abad ketiga atau abad kelima, tergantung para ahli. Jadi di sini para ahli yang meneliti terdapat ikhtilaf. Yang kedua, perkembangan awal ulumul Quran. Nabi Muhammad SAW mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran langsung kepada para sahabat. Jadi pada saat turunnya ayat, Nabi Muhammad SAW langsung mentafsirkan atau menjelaskan isi dari ayat itu langsung kepada sahabat. Yang ketiga, para khalifah menerapkan kebijakan yang mendorong perkembangan ulumul Quran. Perkembangan ulumul Quran pada masa-masa tertentu. Yang pertama, pada masa Khalifah Abu Bakar dilakukan pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Pada awalnya, ketika turun ayat Al-Quran, itu Nabi hanya mendengarkan turunnya wahyu dari malaikat Jibril, dan Nabi menyampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat menghafalnya. Jadi ketika masa Khalifah Abu Bakar, beliau menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan dan menulis Al-Quran pertama kalinya. Dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, disatukanlah kaum muslimin pada satu mushaf, yaitu mushaf imam. Jadi ketika Khalifah Abu Bakar itu hanya mengumpulkan ayat, namun belum dijadikan mushaf. Dan pada Khalifah Ali bin Abi Thalib diperintahkan kepada Abu Aswad ad-Du'ali untuk meletakkan kaidah nahwu dan memberikan ketentuan harakat pada Al-Quran. Jadi ketika sudah dikumpulkan, sudah dijadikan mushaf pada masa Khalifah Utsman, itu masih belum terdapat kaidah nahwu dan tajwid. Dan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia menyuruh sahabat untuk meletakkannya untuk mempermudah membacanya. Pada abad ke-8, Al-Jarqasi menyusun kitab Al-Burhan fi ulumil Quran. Dan pada masa ke-9, Jalaluddin Al-Bulqani menyusun kitab Mawaqi Al-Ulum fi Mawaqi An-Nujum. Pada abad ke-10, Jalaluddin Asy-Syuuti menyusun kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.